Kalau di orang Kristen kan, kalau di pihak gereja itu di nggak boleh dibaca, jadi Injil terlarang. Injil Barnabas, karena di situ ada nubuat kenabian Rasulullah, ya, tentang kisah tentang nabi yang akan datang. Itu di Injil Barnabas tuh ada Ahmad namanya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Ya, jadi kejelasan di situ. Mungkin kita tahu kan, oh ya di sini kan, jadi terusannya dari saat kita belajar Katolik, oh ini Yesus pun mengatakan ya ada nabi yang akan datang. Adik itu hijrah, dia awalnya dia nggak mau sebenarnya kan, cuma kita kan ada hijrah berdua kan, kita bilang ya kenapa ini nolak kebenaran itu kan ketahuan, maksudnya kan udah tahu Islam yang sebuah pilihan dan kebenaran Islam itu jelas sekali itu, karena dia pun kan belajar sebenarnya sama seperti kita. Jadi karena kita belajar dan kita banyak membaca dari dia pun pemahaman kan ada kan. Ya, kenapa harus ini, kita kan ngasih ini kan masukan, dia berpikir gini, biarlah kakak abang sama Cece yang masuk Islam gitu, aku nggak usah deh, biar aku yang ini itu beda gitu, kata dia gitu kan. Jangan, sayangnya udah tahu kebenaran Islam kenapa ditolak kan? Kita negosiasi sama dia, akhirnya dia terpikir juga, udah tahu bener loh Islamnya, maksudnya pilihan tuh nggak ada selain Islam lagi loh gitu kan. Kita bilang ke dia kan, situ kan udah tahu kan, maksudnya kita tidak perlu pakai dalil apapun gitu, karena dia udah paham, karena kan dari literaturnya kan dia banyak sekali membaca kan. Jadi kita tinggal bilang aja, ngapain rugi loh gitu kan, nggak rugi loh ini. Saya kata ngomong kasar kan, nggak rugi loh kalau ini. Akhirnya dia ini ya hijrah juga gitu. Ya tidak susah gitu, maksudnya dakwah dia itu ya kita hanya bilang ya kan udah tahu, udah paham itu. Ya dia udah paham, jadi kita bilang kenapa tidak diwujudkan gitu loh. Tinggal cuma gerbangnya syahadat doang, nggak susah. Alhamdulillah. Jadi di 2007 atau 2008 masalah. Kalau yang ngerasain susahnya hijrah itu anak yang awal-awal, karena anak yang awal duluan kan, yang membuka gerbang hijrah itu kan. Jadi yang kesulitan saat kita lagi mau sholat di kamar gitu kan, sambil buka buku gitu, buku panduan sholat itu, mau didobrak pintu gitu kan, lagi ngapain ya? Gitu. Terus makan juga susah kan, makan kita dari emang komitmen kita kan dari awal pun kita ada menghindari secara makanan haram gitu. Modal kan ayah sering motong babi, motong anjing itu sering kan. Jadi saat kita secara mungkin secara umum tidak makan full ya maksudnya, tapi karena alat perlengkapan itu yang masih belum bisa dihindari waktu itu. Nah, perlengkapannya aja, nggak makan secara langsung babi atau anjing, nggak makan secara langsung, tapi mungkin ya terkenanya ya dari perlengkapannya. Waktu kan nggak paham dengan istilah toharoh itu kan. Jadi belum terlalu banyak pemahamannya, baru hijrah kan. Jadi saya tentang harus disertu gitu kan, salah satu pakai tanah gitu kan, 7 kali dibilas, salah satu pakai tanah kalau untuk wadah gitu kan. Kalau anak sih tiap tahun kalau pulang selalu ngajak, kita ajak gitu. Cuma memang tidak bisa orang tua ya, kalau orang tua ini kita bilang susah untuk kita dialog dengan secara ilmiah, itu susah sebenarnya. Ya serta kita namanya aja anaknya kan, ya dia duluan lahir gitu kan, asam garam kehidupan dia sedang rasain. Kita mau ngedawain dengan secara ilmiah tuh lagi buka Alkitab gitu kan, dia nggak senang, otomatis ya terputus gitu aja. Jadi dialog itu terputus, susah nih. Kecuali ayah tuh, kalau ayah mungkin kecenderungan ke Islamnya mungkin ya agak ada gitu, karena memang ayah itu mungkin ya kalau kita flashback gitu kembali kan, mungkin anak-anaknya bisa melihat Islam itu mungkin gara-gara ya ayah tuh kalau setiap pada subuh dengar radio RRI itu,
Radio RI itu kan kalau habis subuh itu kajian bersama itu sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah itu paling demen tuh, maksudnya ayah tuh suka dengarnya. Ya jadi bisa bilang pemahaman Islam itu mungkin kita ngerasain dari kecil itu dari situ kemungkinan. Iya, karena dengar makanya ada kecenderungan di situ. Maka terbuka jalan itu mungkin dari situ. Karena pikir-pikir mungkin kayaknya paling kuat tuh di situ kayaknya. Selain kita mencari ya. Jadi titik tolaknya bisa bilang dari itulah, dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita coba baca lagi komentar dari teman-teman kita semua. Kita mulai dari Mama Minal Soldo 30. Maha penyayang Allah yang terutama kepada para mualaf yang benar-benar beriman dan bertakwa. Kita yang Islam dari lahir kalah kada iman dan takwa, ayo kita bangkit, harusnya kita lebih Islam dari para mualaf ya teman-teman. Dia menghibur kita untuk meletakkan Islam dalam hidup kita agar kita lebih taat daripada mualaf teman-temannya. Betapa kita nanti muslim yang tentunya sementara mualaf itu lebih cerdas dari kita. Alhamdulillah saudara mualaf, mereka sudah sadar sejati. Insya Allah semua umat baginda Rasulullah dipertemukan, dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin amin amin. Subhanallah, ibu senang sekali dalam Islam ya teman-teman. Para mualaf teman-teman sangat senang sekali untuk memeluk agama Islam teman-teman dengan ikhlas hati, walaupun banyak sekali yang menghujat teman-teman ya. Masya Allah ibu, semoga Allah memberi kesehatan, umur panjang dan lancarkan rezekinya, amin amin amin. Masih banyak teman-teman komentar teman-teman kita yang tidak sempat kita baca dulu nih teman-teman ya. Nih, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya teman-teman. Takbir, takbir. Mualaf yang sangat baik dan mualaf namun tetap tidak menjadikan agama yang lama dahulu. Alhamdulillah ya teman-teman, mualaf itu bukan mengejek agama yang dulunya teman-teman, tetapi memberikan pencerahan kenapa beliau bisa meninggalkan agama Kristen teman-teman ya. Yuk, ini Mirato Ami 6182. Insya Allah mualaf yang sangat baik dan mudah-mudahan namun tetap tidak menjadikan agama yang dahulu. Semua istiqomah. Hayya, alhamdulillah iman Islam bisa dirasakan setelah kita bersadat, apalagi setelah menunaikan sholat tarfud farhud, rasanya damai di hati, sejuk dalam keimanan. Tuh teman-teman ya. Masya Allah, bertambahnya lagi saudara kita, semoga istiqomah, amin amin amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini istiqomah di agama Islam dan semoga husnul khotimah, tetap teguh dengan keyakinan, amin amin amin. Mereka banyak teman-teman yang mendoakan para mualaf teman-teman agar selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam. Dari penampilannya ini, mualaf yang cerdas dan pakaian dan jilbab mengikuti ajaran Rasulullah. Insya Allah jika meninggal ibu ini tetap dalam Islam akan masuk surga, amin amin. Dan begitu juga kakak ya, semoga nanti akan menjemput kita dan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Apa ini? Si Amai 2946 katanya, alhamdulillah dengan segala rahmat serta hidayahmu semakin banyak yang mualaf. Ya Allah, tunjukkan kebersamamu dan keagunganmu bahwa engkau adalah Allah Maha Esa yang memiliki alam semesta ini ya teman-teman. Nah, Tuhan Allah itu teman-teman sebagai pemilik atau pencipta langit dan bumi, makanya kita tidak lupa dengan pencipta dan yang memberikan nyawa kita ini untuk berpikir dan hidup di dunia ini teman-teman. Waalaikumsalam, berpeganglah dengan agama Islam sehingga ke akhir saya, sungguh-sungguh kamu di jalan yang benar, amin amin. Nah, teman-teman semua komentar mereka sungguh baik dan
banyak terinspirasi bagi kita teman-teman. Masya Allah tabarakallah maaf ini, mari semoga engkau dikuatkan dengan hidayah, taufik hidayah dari Allah ini sehingga bisa istiqomah dalam berselam dan mendapatkan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, assalamualaikum akhi, semoga Allah berikan kekuatan untuk berjuang dimana mendidik saudara mualaf ya teman-teman. Kita doakan terus teman-teman para mualaf ya, semua selalu istiqomah dalam memeluk agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Harapan saya semoga ibu menjadi muslimah yang taat, semoga ibu selalu sehat jasmani dan rohani, semoga ibu selalu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam hal segi apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, alhamdulillah sosialisasi di nama Muhammad makin banyak teman yang maaf. Allah sayang sama hambanya yang mau menjemput hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon bantu sebar video ini agar bermanfaat bagi orang di luar sana. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama mensupport teman-teman. Semakin mantap keimanan saya setelah mendengar kisah ibu ini. Islam sedunia iman sampai mati. Amin amin ya rabbal alamin. Enaknya jadi umat Kristen, jadi anak-anak kesayangan dari yang punya kerajaan surga. Tertulis di Alkitab di Filipi 3:20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan. Nah ini parah nih teman-teman, ini masih belum kebuka wawasannya orang ini. Sebenarnya ya kita enggak terlalu panjang-panjangkan ya membalas komentar kakak ini, mungkin beliau masih belum dapat hidayah gitu ya. Kita santai aja lah. Pinter banget ini ibu, semoga sukses kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu ibuku, kami selalu mendiakan segala sesuatu sehat dan selalu berikan yang terbaik buat keluarga. Banyak nih. Alhamdulillah, semoga menjadi penerang dalam kegelapan iman, menjadi mola penutan bagi yang hilang ya Tuhan, yang hilang arah katanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangatnya mualaf saudara ini. Salam Kak Emilan, moga begitu teguh imannya Islam sampai tak sadar irmatnya jatuh sendiri. Saya bangga kok sama kamu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah tentunya, dan terima kasih semua teman-teman atas komentar teman-teman semua. Tidak ada balasan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam memeluk agama Islam teman-temannya, agar kita bisa hidup kekal dan bisa hidup kita juga nanti teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya salim ya Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbil alamin. Masalah sudah banyak tuh kalau tentunya sungguh beliau sangat semangat dalam mengomentar teman-teman sampai beliau takbiran. Nah, assalamualaikum, salam berbahagialah, terpujilah dan kesejahteraanlah Islamnya di jalan kebenaran yang lurus benar itu adanya. Baik-baiklah kalian sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Terpujilah, wassalam, salamun alaikum, wassalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Memang teman-teman kita yang menyupport itu sangat semangat sekali dalam memberikan arahan dan pujian bagi kita teman-teman. Tidak ada hari tanpa takyah, tapi gak apa-apa asal untuk membela agamanya. Hebat sekali bunyi mualaf, belajar terus tentang Islam. Islamnya kafah sekali, Islam tetap Islam sampai meninggal dunia. Bagus bu, calon masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah mualaf mah dijamin masuk surga ini insya Allah, ketimbang ahli pada tapi sesat murtadnya mengitiskan namakan Islam ya. Tentunya kita doakan teman, pasti jaminan kepada orang mualaf teman-teman surga insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut awalnya soalnya ngomong Melayu, karena satu saya tak ada orang Melayu yang ternyata ibu ampun tuh ibu ini bicara macam orang Melayu cakap.
Cuma kadang-kadang pelik atau orang sebelah Eropa masuk Islam karena mereka belajar mencari kebenaran. Itu dimana bila mereka dah dapat tahu, aku yakin Islam itu agama yang benar. Mereka masuk Islam, kalau macam makin ini katakan masuk Islam sebab kecil dah terkenal dengan Islam, macam masuk Islam. Nah temannya, nah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, semoga istiqomah ya Bu. Saya juga orang Ambon, Mama Kalimantan, Pontianak, tapi saya Ambon Islam. Amin, amin, ya Rabbil alamin. Nah, cukup sekian dulu video ini teman-teman. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.